Jadi Ariska bisa ini lagi ya, join lagi ya. Oke, teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masih klasifikasi. Yang lalu kita membahas naive Bayes, kemudian KNN. Hari ini kita akan membahas decision tree. Nah, mungkin teman-teman masih ingat prinsipnya klasifikasi adalah misalnya kita punya data tersebut harus punya kelas seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian kita punya algoritma naif Bayes lah, KNN lah, kemudian decision tree sama saja ya. Algoritma tersebut kita akan pakai untuk learn model, mempelajari model. Nah, kalau teman-teman biasanya coding seperti itu ya, pasti akan membuat objek dulu. Objek learning algorithm apa yang mau dipakai. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita akan fitkan atau suruh si model tersebut untuk belajar. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah punya model, sudah pinter nih, misalnya sudah belajar istilahnya, sudah belajar, pinter enggaknya nanti dievaluasi di belakang ya. Intinya sudah belajar, sudah di-fit, kemudian modelnya kita apply, kita uji dengan data-data. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya saya punya data seperti ini, kemudian belajar, kemudian dapat model. Kemudian ini kira-kira apa ya hasilnya, yes atau no ya, gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah meng-apply model. Pada prinsipnya adalah klasifikasi adalah terdiri dari dua, yakni fase latihan dan fase pengujian atau penerapan. Seperti itu. Nah, belajar, kemudian kita pakai, kita cobakan dengan data. Kemudian sama, decision tree juga sama, kalau klasifikasi seperti itu. Decision tree juga sama, prinsipnya sama persis, bahwa kita akan membangun model decision tree, belajar nih, decision tree, kita akan buat modelnya seperti apa, kemudian nanti akhirnya akan kita terapkan. Cuma bedanya apa? Decision tree ini adalah suatu teknik klasifikasi yang istilahnya mudah dimengerti. Jadi kelihatan mata nanti decision-nya. Ketika kita memilih kelas yes or no misalnya, itu jelas. Kenapa yes, kenapa no? Path-nya jelas, urutannya jelas seperti itu. Nah, misalnya kita akan membuat decision tree. Nah, ini adalah decision tree untuk mengklasifikasi mamalia. Nah, yang pertama adalah kita test condition. Test condition-nya blood type. Apakah dia berdarah panas atau berdarah dingin? Kalau berdarah dingin, jelas dia bukanlah mamalia. Ikan dan sebagainya mungkin. Nah, ini ada berdarah dingin. Nah, ini adalah blood type. Nah, ya adalah vertebrata berdarah panas dan berdarah dingin. Vertebrata yang berdarah dingin itu apa ya? Saya lupa. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Nah, kemudian apa? Kemudian mamalia berdarah dingin. Teman-teman ada yang ingat nggak? Saya lupa. Nah, kemudian apa? Kemudian teman-teman perhatikan di sini ketika kita define pertama kali, misalnya ada ini sebenarnya mamalianya mamalia atau bukan sih? Nah, ketika kita mengambil blood type sebagai root node atau kondisi yang pertama kita ambil, ya perhatikan di sini tidak ada panah masuk. Berarti dia adalah root, adanya adalah panah keluar. Tidak ada panah yang masuk. Adanya panah keluar, 0 atau lebih, panah keluar. Kemudian perhatikan di sini juga, misalnya di sini kita darahnya adalah berdarah panas, kemudian kita cek apakah dia memperbanyak diri, bereproduksi dengan melahirkan atau tidak. Nah, kalau dia melahirkan, yes berarti dia mamalia.
Kalau tidak melahirkan berarti dia bukanlah mamalia. Seperti itu. Nah, di sini adalah internal node. Ini adalah internal node. Internal node dia punya satu panah masuk, yang masuk ke internal node itu hanyalah satu, tidak lebih. Dan keluarnya 2 atau lebih. Kalau misalnya kelasnya lebih dari ini, ya bisa saja, berarti bisa 2 atau lebih gitu. Nah, ini adalah panah keluarnya. Kemudian leaf node atau terminal node, ini adalah leaf node yang merupakan keputusan mamal non mamal nih, mamalia dan bukan mamalia. Dia adalah tepat satu panah masuk dan tidak ada panah keluar lagi. Seperti itu. Sama prinsipnya, sama persis seperti membuat tree yang biasa. Karena dia ini memang bikin tree ya. Cuma ini adalah decision tree. Pohon keputusan. Kemudian contoh yang lain lagi adalah kita ketika misalnya ini adalah data, apakah seseorang itu akan cheat, mencurangi apa tax, mencurangi pajak, mencurangi refunan pajak. Jadi supaya dapat refund atau gimana gitu seperti itu. Nah, ini adalah kelasnya adalah cheat, yes sama no. Apakah dia akhirnya akan cheating, curang, berdasarkan ciri-ciri. Sama pertama adalah refund. Apakah dia dapat refunan pajak, banyak kelebihan, pajak kelebihan terus dibalikin seperti itu. Kalau di luar negeri seperti itu. Kalau pajaknya kelebihan akan dikembalikan. Nah, refundnya yes or no, dapat kembalian apa enggak. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah marital status. Apakah bagaimana status pernikahannya dia, apakah single, belum menikah, ataukah sudah menikah, ataukah bercerai. Kemudian ciri yang ketiga adalah taxable income. Taxable income, jadi income-nya yang kena tax seperti itu. Nah, ini adalah misalnya ini adalah training datanya. Ini adalah yang akan kita pakai untuk menginduksi decision tree atau membangun model decision tree. Nah, di sini adalah misalnya kita ambil yang pertama adalah refundnya. Refund sebagai root-nya. Root node yang pertama, root node. Nah, ketika refundnya yes, teman-teman perhatikan, ketika dia yes, cheat-nya no. Yes, cheat-nya no, refund yes, cheat no. Nah, di sini ternyata ketika refundnya yes, dia tidak cheat. Sudah dapat kembalian, seperti itu. Dia nggak nge-cheat lagi. Nah, ketika dapat refund, dia tidak cheating. Tidak curang. Kemudian, berikutnya adalah kalau dia no, kalau nggak dapat refunan, ternyata ada yang cheat, ada yang tidak. Nah, di sini kita perlu split lagi. Karena bingung. Kalau refund no, bisa cheat, bisa tidak. Berarti kita perlu variabel lain untuk memutuskan apakah dia di-split atau tidak. Nah, dia ada splitting atribut. Nah, ternyata teman-teman perhatikan, kalau dia merit, dia no. Merit, no. Merit, no. Merit, no. Kalau single, ada yang no, yes, no. Kalau divorce, ada yes, ada no, ada yes, ada no. Seperti itu. Sehingga kalau merit, ternyata semuanya no. Nah, ternyata orang-orang yang sudah menikah itu nggak nge-cheat, yang menikah itu nggak nge-cheat pajak, seperti itu. Nah, merit, jadi pertama apakah lihat refund, apakah dapat refunan, kembalian, yes, berarti dia nggak perlu cheating, nggak cheating, orang-orangnya nggak cheating. Kalau dia no, kita lihat marital statusnya, kalau dia menikah, ternyata dia nggak cheat. Kemudian di sini, kalau dia adalah single atau divorce, yang masih sendirian atau yang sudah bercerai, ternyata bisa yes, bisa no. Nah, di sini kita lihat taxable income. Nah, di sini taxable income-nya, ternyata kalau kurang dari 80K, dia adalah no, dia nggak akan cheat, 80K. Ternyata kalau lebih dari 80K,
dia adalah yes. Nah, kemudian misalnya cara yang lain, pertama mungkin kita bisa pakai marital statusnya, kita balik marital statusnya. Kalau dia married, dia tidak akan cheat. Tapi kalau dia single atau divorce, sendirian atau sudah bercerai, dia akan cek apakah dia dapat refund atau tidak. Nah, ternyata dapat lebih dari satu tree yang bisa cocok untuk satu data. Gitu. Nah, bahwa di sini akan apa? Kita akan melakukan induksi, melakukan apa? Learning model. Kita akan mempelajari data ini untuk membuat model tree tersebut. Yang paling oke gimana ya? Seperti itu. Nah, kita buat model, kemudian kita bangun model, belajar, dapat model yang sudah hasil belajar, kita akan apply. Kita apply, ini adalah proses induksi, kemudian deduksi adalah data yang sudah ada kita terapkan. Kita cari kelas, ya, menginduksi dan mendeduksi. Nah, misalnya mendeduksi ya, mengetes. Nah, misalnya ini, no merit 80K. No merit 80K. Ini beda data. Nah, ketika dia nggak dapat refunan, kemudian dia statusnya menikah, kemudian dia taxable income-nya 80K, kira-kira dia akan cheat atau tidak? Ya, kira-kira akan menipu. Akan cheating atau tidak untuk pajaknya. Nah, misalnya kita pakai model ini, refund yes no. Nah, ternyata kalau refunnya no, kita akan melihat marital status. Ini no, kemudian kita akan lihat marital status. Kemudian ketika marital statusnya adalah married, dia ternyata hasil akhirnya adalah no. Sehingga kita akan assign ke sini adalah no. Berarti kemungkinan besar setelah kita belajar dari data bahwa jika ada ciri-ciri orang yang refunnya no, marital statusnya married, taxable income-nya 80K, dia akan tidak cheat. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar menginduksi ini. Belajar bagaimana caranya kita mempelajari data untuk membangun si decision tree. Nah, bahwa kita untuk membuat decision tree adalah berdasarkan kita akan menghitung impurity. Pure itu apa sih? Suci. Impurity ketidaksucian gitu istilahnya. Ya, istilahnya gampangnya impurity. Nah, impurity. Nah, bahwa sebuah tabel dikatakan pure atau homogen jika hanya berisi satu kelas atau satu label. Nah, ini adalah tabel yang pure, yang murni. Kalau impurity berarti ketidakmurnian gitu aja ya. Nah, sebuah tabel dikatakan pure atau homogen jika punya satu kelas atau satu label saja. Tabel yang punya tabelnya hanya satu, berarti tabel yang homogen atau pure. Kemudian, jika terdapat beberapa kelas, maka tabel tersebut dikatakan impure atau heterogen. Nah, kalau ada beberapa kelas, jadi adalah impure atau heterogen. Oke, tabel tadi adalah ada yes, no, berarti labelnya ada dua ya, ada yes, ada no, berarti dia adalah tabel yang impure atau yang heterogen. Nah, kemudian untuk mengukur si impurity ini, seberapa heterogen, seberapa impure-nya suatu tabel, kita punya beberapa teknik perhitungan. Nah, ini untuk menghitung kuantitatifnya, yang pertama ada entropi, kemudian yang kedua ada Gini index, kemudian yang ketiga ada classification error atau misclassification error. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah teman-teman saya harap selalu ingat bahwa tabel dikatakan pure atau homogen kalau dia punya hanya satu kelas.
impure atau heterogen jika dia punya beberapa kelas. Selalu diingat. Nah, ini adalah kuncinya. Apakah sampai sini jelas? Halo? Jelas, Bu. Ya. Minta tolong sesekali disaut ya, supaya saya yakin bahwa koneksi saya nggak putus. Begitu. Kemudian, saya berikan contoh, misalnya ini adalah keputusan seseorang menggunakan moda transportasi. Apakah seorang akan naik bis, mobil, atau kereta, bus, car, sama train. Nah, berdasarkan apa atributnya? Adalah lihat gendernya. Laki-laki apa perempuan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah car ownership. Dia punya mobil atau tidak. Seperti itu. Kemudian travel cost-nya. Travel cost-nya dia per kilometer, dia apakah cheap, expensive, atau standar. Murah, mahal, atau standar. Kemudian lihat juga income levelnya, penghasilan dia. Apakah rendah, sedang, atau tinggi. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman perhatikan selalu adalah kelas. Yang selalu diperhatikan adalah kelas. Nah, di sini kita punya 4 bis, 3 car, sama 3 train. Nah, totalnya ada 10 baris. Nah, kemudian kita akan hitung probabilitas untuk setiap kelas. Ingat, probabilitas setiap kelas, bukan fiturnya, bukan nilai fiturnya ya, tapi kelasnya. Ketika kita punya 4 bis, 3 mobil, 3 train, berarti dari 10 data, probabilitas bisnya adalah 4/10. Jadi 0,4. Untuk mobil, di sini ada 3, dari total 10 baris, berarti 3/10. Untuk train, seperti itu juga, 3/10. 3 dari total 10, 3/10. Nah, ingat ketika kita menghitung probabilitas, kita hanya fokus ke kelas. Jangan fokus ke atribut dulu. Nggak di sini tempatnya. Pokoknya pas menghitung probabilitas, kita fokus ke kelas. Gitu. Nah, itu kuncinya. Kunci berikutnya. Nah, kemudian ya, tadi kita punya beberapa teknik hitung, ada entropi, Gini index, sama misclassification error. Nah, kemudian kita hitung entropi. Entropi dari apa? Tabel ini. Tabel ini, tapi ingat, lihat kelas. Ya, probabilitas kelas. Nah, tadi kita sudah hitung ya, 0,4, 0,3, 0,3. Ini bisnya 0,4, karena 0,3, train 0,3. Nah, untuk entropi, rumusnya adalah entropi dari T, entropi dari suatu table adalah apa? Minus, ini dari 0 sampai C-1, ini kelasnya. Misalnya 0 itu adalah bus, kemudian car, kemudian train, seperti itu. Probabilitas misalnya I, ini adalah bus given table, kalikan log basis 2, kalikan probabilitas yang bus. Ditambah, kan ini sigma ya, penjumlahan, seperti itu. Ditambah minus gantian car, kemudian gantian train. Kalau tadi kita punya bus itu 0,4, berarti adalah minus, ingat ini minus ya, minus 0,4 log basis 2 0,4. Ini adalah bagian yang kelas pertama, I sama dengan 0 misalnya. Ini adalah kelas yang pertama. Di bus, kemudian berikutnya ditambah apa? I sama dengan 1. Ini adalah si car. 0,3 log 2, 0,3. Ditambah I sama dengan 2. Nah, I sama dengan 2 ini adalah si train. Nah, 0,3
log basis 2 0,3. Nah, hasilnya adalah hasil 1,571. Silahkan dicek. Seperti itu. Nah, kalau jumlah kelasnya kan totalnya ada 3 kelas ya. Kita mulai dari 0 sehingga ini C-1. Nah, bus, car, sama train ada 3 totalnya. Ini kita hitung 0, 1, 2. Ini adalah entropinya. 1,571. Itu untuk entropi dari tabel kita. Tabel utama. Nah, sebelum saya lanjut, apakah di sininya sudah clear? Cara menghitung entropi? Clear, Bu. Sip. Sudah, Bu, sudah. Oke, mudah sekali nih ya. Kemudian berikutnya adalah saya mau menceritakan sedikit tentang si entropi ini. Misalnya saya punya 16 baris. 1 sampai 16. Nah, ternyata 1 sampai 8 ini kelasnya adalah plus. Kemudian 9 sampai 16 ini kelasnya adalah minus. Tuh. Nah, terbagi 2 sama. Terbagi 2 ke dalam 2 kelas, plus dan minus. Sama rata. Berarti yang 8 positif, yang 8 lagi adalah negatif, kelas negatif. Maka entropinya adalah, ini untuk kelas biner ya, berarti 8/16 positif, sama 8/16 negatif. Kemudian kita hitung entropinya, ternyata adalah 1. Nah, kemudian, misalkan data kita terbagi ke dalam positif semua. Kemudian yang berikutnya adalah 1 sampai 16 kelasnya positif semua. Positif semua. Nah, maka entropinya adalah probabilitasnya adalah 16/16. Itu untuk kelas positif. Kelas negatifnya 0, nggak ada negatif di sini. Berarti entropi kita adalah 0. Nah, ini masih ada hubungannya sama yang impure sama pure, atau yang heterogen dan homogen tadi. Nah, teman-teman perhatikan sekali di sini adalah heterogen. Ini adalah homogen. Bagaimana kalau kelasnya heterogen atau impure? Bagaimana kalau kelasnya homogen atau pure? Nilai entropinya bagaimana? Bahwa entropi dari tabel yang pure atau homogen, satu kelas saja, adalah 0. Karena probabilitasnya adalah 1, log 1 adalah 0. Nah, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, ya kan? Nah, log 1 sama dengan 0. Ini adalah untuk tabel yang pure atau homogen. Kemudian entropi akan mencapai maksimum ketika apa? Ketika semua kelas dalam tabel punya probabilitas yang sama. Nah, misalnya 2 kelas ya berarti setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Kalau 13 ya bersepertiga, sepertiga, sepertiga gitu. Jadi heterogennya sempurna gitu istilahnya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah kita bahas tentang Gini index. Kalau tadi entropi ya, yang berikutnya Gini index. Nah, Gini. Nah, masih kita memakai probabilitas sama probabilitas bus, car sama train tadi, bus, car, train. Probabilitas masih kita pakai. Nah, Gini index, kan lupa kan masih rumus. Gini index rumusnya adalah 1 minus probabilitas yang disum. Nah, probabilitas yang disum. 1 dikurangi probabilitas bus, car, sama train. Yang dikuadratkan. Nah, probabilitas kuadrat. Nah, 1 dikurangi probabilitas bus, car, train, kuadrat. Ya, kita kurangi, hasilnya adalah 0,66. Ini adalah si Gini index. Nah,
Kemudian kita cerita sedikit tentang si Gini Index. Gini Index. Nah, kalau sama, kasus yang sama tadi, kalau saya punya data ada 16 baris, kemudian 2 kelas sama rata ya, 88, 1 sampai dengan 8 ini adalah kelas positif, 9 sampai 16 ini adalah 1 dikurangi probabilitas plus sama tambah probabilitas negatif yang dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah setengah. Kemudian ketika saya punya 16, 1 sampai 16 ini kelasnya adalah positif, kelas negatifnya nggak ada. Jadi 16 itu benar-benar positif. Ini adalah tabel yang pure atau homogen. Nah, maka Gini indeksnya adalah 1 dikurangi probabilitas. Probabilitas kuadrat. 1 dikurangi 1 kuadrat. Seperti itu. Sehingga 1 min 1 hasilnya adalah 0. Nah, dilihat dari sini jelas sekali bahwa tabel yang impure hasilnya di sini, tabel yang pure atau homogen hasilnya di sini. Nah, sehingga kita bisa tarik bahwa Gini indeks dari tabel yang pure atau terdiri dari satu kelas adalah 0. Nah, Gini indeksnya nilainya adalah 0 untuk yang tabel pure. Kemudian, kalau heterogen bagaimana atau impure? Nah, sama seperti entropi, dia juga akan mencapai maksimum ketika semua kelas punya probabilitas yang sama. Kemudian nilai dari Gini indeks ini selalu antara 0 dan 1. Kalau entropi bagaimana? Apakah bisa lebih dari 1? Bisa. Bisa lebih dari 1. Tapi kalau Gini indeks selalu antara 0 dan 1. Kemudian, sebentar. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Nah, masih mudah sekali ya ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya adalah classification error atau misclassification error. Mungkin teman-teman kalau googling bisa menemukan beberapa nama mis atau classification error. Nah, masih memakai probabilitas, masih pakai probabilitas. Kalau classification error adalah 1 dikurangi max. Rumusnya adalah 1 dikurangi maksimum probabilitas. Nah, probabilitas Bush-Cartwright. Yang maksimum yang mana? Oh, Bush. Berarti 1 dikurangi 0,4. Hasilnya adalah 0,6. Ini adalah classification error. Nah, kemudian dia akan sama seperti entropi. Classification error dari tabel yang pure, yang satu kelas adalah 0. Nah, kemudian karena probabilitasnya adalah 1. Misalnya saya punya tadi 16. Kelasnya positif semua. Yang negatif nggak ada. Nah, berarti adalah probabilitas positif adalah 16 per 16, 1. Nah, sehingga apa? Classification error-nya adalah 1 dikurangi max. Ya kan? Nah, negatifnya kan 0 kan? Nah, maksimum adalah 1. 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0. Nah, sehingga itu tadi sama. Jadi, ketika tabelnya pure atau homogen, classification error-nya adalah 0. Kalau dia heterogen, ya akan nilainya adalah semakin besar. Classification error. Nah, nilai indeks classification error adalah selalu antara 0 dan 1. Tidak lebih dari 1. Nah, kemudian ini adalah impurity, tapi hanya untuk kelas 2 kelas ya. Kalau 3 kelas dan seterusnya ini tidak berlaku. Untuk 2 kelas, entropi itu maksimum 1. Ingat, untuk 2 kelas saja. Entropi itu maksimum 1. Sementara Gini sama misclassification error adalah setengah. Ini maksimumnya. Nah, paling rendah 0.
Nah, cuman teman-teman perhatikan di sini untuk entropi sama Gini index dia lebih smooth. Untuk misclassification error dia lebih kasar. Straight banget gitu. Nggak smooth grafiknya. Nah, kemudian kalau ini biasanya yang paling sering dipakai adalah entropi sama Gini index. Biasanya paling sering. Sampai sini apakah ada yang mau disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sip. Belum, Bu. Nah, masih online nih berarti saya. Maaf ya. Kemudian, nah, kita coba step by step. Kita cobakan 3 entropi, Gini sama classification error kita coba semua. Nah, Bu, nanti kalau saya benar-benar mau memakai decision tree, apakah saya harus pakai 3-3-nya? Enggak harus 3-3-nya. Salah satu. Biasanya praktikalnya kita akan selalu pilih salah satu, seperti itu. Apalagi udah ngoding, bisa pilih satu. Atau kalau mau coba-coba silahkan aja, nanti ambil yang bagus. Gitu. Nah, kemudian kita akan coba step by step-nya. Impurity terus diapain sih, Bu, supaya bisa jadi decision tree istilahnya ya. Nah, yang pertama adalah hitung impurity dari table. Yang pertama adalah kita hitung impurity dari table. Nah, kita hitung di impurity dari table. Tadi kita sudah hitung ya, entropi 1,5 nih. Classification error 0,6. Kemudian Gini index 0,66. Dan yang terakhir tadi, yang pertama entropi adalah 1,57. Ini tadi kita sudah hitung ya. Caranya kita sudah hitung. Dari 4 bis, 3 car, sama 3 train. Nah, ini adalah entropinya. Kalau pakai entropi, kalau pakai Gini, kalau pakai classification error. Nah, kalau kita sudah dapat impurity dari table ini, nah, berikutnya apa? Pisah komputasi derajat impurity untuk setiap nilai dari atribut I. Atribut I. Atributnya apa aja sih? Ada gender, ada car ownership, ada travel cost, ada income level. Yang mana, Bu, yang saya hitung? Semuanya. Semuanya. Nah, tapi berapa tadi? Untuk setiap nilai dari atribut I. Misalnya, saya ambil travel cost. Travel cost ada cheap, standar, ada expensive. Cheap, expensive, ada standar. Nah, tapi ingat selalu bahwa ketika kita mau menghitung probabilitas, selalu lihat kelas. Ya, ini adalah untuk level travel cost, misalnya. Nah, kita pisah dulu. Selalu kita pisah. Kita ambil chip. Ini yang chip. Kita ambil chip, setiap nilai dari atribut. Kita ambil travel cost, kemudian kita ambil yang chip. Nah, ada berapa kelas di sini? Oh, ternyata ada 4 bis, 1 trade. Nah, kemudian kita hitung tadi entropi, Gini index, sama classification error. Entropi yang pakai log-log tadi, Gini yang pakai kuadrat tadi, classification error ada 1 dikurangi maksimum. Nah, ini paling enak nih, 1 dikurangi maksimum. Maksimum jadi, misalnya, ini berarti kemungkinannya adalah 4/5, ya kan? Probabilitasnya 1/5. Berarti di sini adalah 0,8, di sini adalah 0,2. Itu. Jadi kalau di sini classification error-nya adalah 1 dikurangi maksimum 1,0. Nah, 1 dikurangi 0,8 hasilnya adalah 0,2. Ini indeks, entropi, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang expensive. Kita hitung. Expensive. Lihat kelasnya. Selalu lihat kelasnya. Di sini kita punya apa kelasnya? Hanya car. 3 car. Nah, ingat selalu tadi ya, tabelnya adalah homogen.
atau pure. Tabel yang homogen atau pure, entropi, Gini index, classification error, semuanya nilainya adalah 0. Kemudian berikutnya adalah yang standar, ada 2. Train, semua. Kelasnya adalah 2 train. Nggak ada kelas lain. Tabelnya homogen. 0. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari travel cost? Pisah komputasi derajat impurity untuk setiap nilai dari atribut I. Di sini nilai dari travel cost, nih, dari atribut travel cost adalah cheap, expensive, standar. Kita pisah, cheap, expensive, standar. Cari lagi. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya mengenai perbandingan indeks impurity tadi, Bu. Di grafik itu, kalau entropi sama Gini itu membentuk kurva kayak persamaan kuadrat lah istilah gitu. Kalau misclassification itu linear, itu kenapa ya, Bu? Apakah Kan dia ada kasar. Kasar kan? 1 minus kan? yang apa, Bu? 1 dikurangi max untuk misclassification error. Oh, ya, kalau entropi kan pakai logaritma ya, Mbak ya? Oh iya, logaritma. Oh iya, logaritma. Kalau Gini pakai kuadrat nih. Gini pakai kuadrat, ya nggak? Oh iya, Bu. Ya, makanya lebih smooth begitu. Oh iya, siap, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kalau si misclassification error tadi kasar karena 1 dikurangi gitu kan, nggak ada nilai smooth-smoothnya. Gitu. Ada lagi? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, mungkin berikutnya adalah atribut-atribut yang lain. Kalau tadi saya berikan contoh travel cost, sekarang saya punya gender, kemudian car ownership, sama income level. Nah, kalau gender nilainya adalah female dan male. Kita pisah. Ini adalah gender. Kolom ini. Nah, di sini ada female dan male. Untuk female, ternyata ada 1 yang naik bis, 2 car, 2 train. Ini adalah nilai entropi, Gini, dan classification error-nya. Kemudian untuk yang male, yang gendernya male, ternyata ada yang naik bis 3, car-nya 1, train-nya 1. Ini adalah entropi, Gini index, dan classification error-nya. Kemudian untuk car ownership, yang punya mobil, yang nggak punya mobil, ternyata ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Bus sama train. 2 bis, 1 train. Ini adalah nilai-nilainya setelah dihitung. Kemudian untuk yang punya mobil 1, ternyata ada 2 yang naik bis, 1 yang naik mobil, ada 2 yang naik kereta. Ini setelah dihitung. Kemudian yang punya mobil 2, ternyata dia semuanya naik mobil. Ini adalah 0, karena tabelnya adalah homogen atau pure. Nih. Kemudian yang income levelnya high, yang pemasukannya besar, ternyata dia semuanya naik mobil. 0. Kemudian dia yang income levelnya low, yang pendapatannya rendah, ternyata naik bis. Ini juga 0 semua. Kemudian yang medium, nih yang medium, teman-teman perhatikan, yang medium ternyata ada 2 yang naik bis, 1 yang naik mobil, 3 yang naik kereta. Train. Oh, berarti train itu warnanya medium-medium ya, gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu entropi, Gini index, classification error dari tabel, beserta apa? Beserta setiap fitur, nilai fiturnya. Kan nilai fitur female, gender male, udah dapat nilai ya, nilai. Car ownership 0, 1, 2, kita juga sudah dapat nilai-nilai semuanya. Derajat impurity-nya sudah ketemu semua. Nah, kemudian apa? Ini ringkasannya. Semuanya sudah ketemu. Kemudian, yang langkah berikutnya adalah hitung information gain-nya.
Wah, Bu, banyak sekali, Bu, stepnya. Iya, nggak terlalu banyak. Nah, apakah itu information gain? Ini adalah ukuran untuk membandingkan perbedaan derajat impurity. Nah, untuk menentukan node mana yang dipakai terlebih dahulu. Siapa yang dipakai dulu? Dari travel cost, gender, co-ownership, sama income level. Yang pertama berarti kita nyari root kan ya. Nah, rootnya yang mana nih? Seperti itu. Kita pakai gain. Nah, gainnya adalah, rumusnya adalah kalau kita pakai entropi, berarti adalah entropi dikurangi apa? Sigma, NI per N. Ini ada probabilitasnya tadi. Kemudian dikalikan nilai entropi. Misalnya ini adalah gain untuk travel cost. Gain untuk travel cost per kilometer. Nih, ini adalah entropi apa? Ini entropi P. Berarti entropi tabel. Entropi P. Kemudian entropi I berarti adalah per fitur. Gitu. Bentar. Per fitur, apa namanya, nilai. Gimana sih? Nah, gain for travel cost 1,571. Nah, travel cost. Nih. 0,7. Sebentar, 1,571 itu adalah yang pertama tadi kita hitung, table. Mana tadi table? Table. Ini. Jadi, ini adalah entropi dari tabelnya, tabel awal banget. Entropinya adalah 1,571. Kemudian, apa namanya, sebentar. Nah, ini adalah entropi dari tabelnya. Kemudian dikurangi apa? Dikurangi, kita, misalnya ini adalah travel cost, berarti travel cost tadi ada yang cheap, expensive, sama standar. Cheap, expensive, standar. Yang cheap entropinya 0,7, expensive entropinya 0, standar entropinya 0. Nah, 0,7, 0, 0. Nah, NI per N ini adalah probabilitas yang tadi. Jadi di sini ada berapa? Apa namanya? Ada 5 yang cheap. 5 yang cheap. Dari total berapa? 10 NI per N. Berarti ini adalah nilai apa? Nilai atribut. Nilai atribut GI. Nilai atribut dari travel cost. Dibagi N totalnya adalah 10 baris. 5 per 10. 5 per 10. Nah, 5 per 10 dikalikan 0,722. Kemudian berikutnya adalah 3 per 10. Karena ini ada 3 per 10 kali 0. Dan 2 per 10 kalikan 0. Nah, 2 per 10 sama 3 per 10. Totalnya adalah gainnya adalah 1,2. Ini adalah information gain untuk travel cost. Nah, bagaimana kalau saya pakai yang lain, Bu? Gini index. Berarti tinggal diganti ya. Tinggal diganti Gini, begitu. Sama. Nah, ini kalau kita hitung travel cost, apa namanya, entropinya 1,2, kita sudah hitung ya. Kalau pakai Gini index 0,5, classification error 0,5. Kalau pakai gender, sekian. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Nih. Ibu mau nanya dong. Silakan. Itu nilai 1,571 itu dari mana ya, Bu ya? Entropi table. Yang 10 baris tadi, Mas. Nah, ini kan tabelnya. Kita hitung pertama kali tadi entropi, ya kan? Nah, entropi keseluruhan ya, Bu ya? Jadi entropi P tadi adalah keseluruhan. Nah, nanti kalau diganti bagaimana, Bu? Gini-nya berarti ambil Gini yang keseluruhan tadi. Kalau misclassification error, misclassification yang keseluruhan.
Gitu. Rumusnya tinggal diganti sebelah sini ya. Entropi type, kemudian entropi fitur gitu. Nilai fitur. Nah, Oh, baik Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan nih gennya kan hitungnya bisa secara entropi, secara apa? Namanya entropi, Gini indeks. ya Gini Gini. indeks sama itu. Ya. Nah, itu Classification error. classification error ya. Nah, ini harus dihitung tiga-tiganya atau bisa hitung satu aja sebagai basis decision tree-nya? Nah, tadi saya udah bahas, boleh salah satu, nggak harus tiga-tiganya ya. Oh iya, Cuman saya ngasih tahu istilahnya, ngasih tahu misalnya ada macam-macam pengukuran nih, kamu bisa pakai ini, pilih saja gitu istilahnya. Ya. Ya, siap Bu. Ya, sip. Juga bisa Gini, bisa classification error. Tinggal diganti saja ya. Kan kita tadi sudah hitung tiga-tiganya, jadi pilih aja salah satu. Nah. Ada lagi? Ada? Nah, kalau nggak ada, saya lanjut nih. Ini anggaplah sudah saya hitung semuanya. Saya hitung dengan cara yang sama. Gini indeks, classification error, dan sebagainya. Untuk fitur gender, car ownership, dan level, dan sebagainya. Nah, ini adalah hasilnya. Saya ringkas di dalam tabel ini, hasilnya sekian. Ya, kemudian mana yang akan menjadi root node? Nah, kita split table berdasarkan atribut optimum atau nilai maksimum. Yang maksimum siapakah di sini? Nah, teman-teman perhatikan di sini. Yang maksimum siapa? Misalnya entropi. Entropi yang maksimum siapa? Travel cost. Gini indeks siapakah yang maksimum? Travel cost. Classification error? Juga travel cost. Sama lah. Nah, ya. Apa namanya? Intinya adalah silakan pilih salah satu. Nah, sama insya Allah. Nah, kemudian kita ambil travel cost. Travel cost per kilometer. Nah, jadi kita ambil travel cost, kemudian apa namanya travel cost per kilometer. Kita pisah-pisah. Ini dari tabel utama ya ini. Ini dari tabel utama. Kita pisah. Ini adalah yang cheap. Ini adalah yang expensive. Ini adalah yang cheap tadi. Ini expensive. Kemudian ini adalah yang standar. Kita pisah. Nah, kemudian apa? Kemudian kita buat. Perhatikan ini ada yang apa namanya pure class is always assigned into leaf node. Ya, yang ketika dia kelasnya adalah pure, dia akan selalu menjadi leaf, langsung menjadi daun. Nggak perlu dicabang-cabang lagi. Langsung menjadi node akhir istilahnya. Nah, di sini langsung menjadi daun. Mau gendernya apa, car ownership-nya apa, income levelnya apa. Tapi kalau travel cost-nya per kilometernya dia ekspensif, misalnya dia memang rumahnya jauh sekali misalnya. Kemudian ternyata travel cost-nya ekspensif, dia naik car. Kemudian ternyata yang travel cost-nya standar, semuanya naik train. Jadi ini akan langsung menjadi daun atau leaf node. Nah, tersisalah ini yang masih heterogen. Ini masih impure. Yang sebelah sini yang akan perlu kita hitung lagi atau perlu percabangan. Nah, jadi masih butuh cabang, nggak langsung daun. Ini langsung daun. Nah, jadi kita punya root travel cost. Ketika ekspensif, dia akan
travel cost-nya ekspensif, dia akan naik mobil. Kalau travel cost-nya standar, dia akan naik train. Kalau cheap, dia akan di-split lagi nantinya. Sampai sini, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ibu, Ya, mau silakan. berarti yang apa tadi nyari atribut optimum itu udah pasti sama tuh Bu. Kan ada yang tadi kebetulan travel cost yang maksimum semuanya dari segi entropi, Gini index, classification error. Itu kalau misalnya ada kasus misalnya yang entropi sama Gini indexnya travel cost tapi classification errornya misalnya car ownership, itu gimana Bu? Ngambil yang paling banyak apa nggak mungkin kayak gitu? Maksudnya bagaimana? Itu Itu Bu yang terjadi di mana? maksudnya kalau ini pasti maksimumnya semuanya di travel cost gitu Bu, nggak mungkin beda. Iya, kemungkinan besar akan seperti itu karena kalau kita lihat ini, ya, jadi kalau ketika dia maksimum semuanya akan mencapai maksimum, ya nggak Mbak? Oh iya Bu, iya. Nah, meskipun nilainya geser-geser gitu ya istilahnya, nggak pas banget ya. Misalnya pas di sini nih, pas ini nilai di sini, ini pas di sini maaf, pas di probabilitasnya 0,2 nih misalnya, swing, di sininya 0,2, di sininya ternyata gininya 0,3, beda ya, memang ya beda ya. Tapi kalau dia beda fitur, beda nilai, berarti mungkin dia juga akan geser juga, ikut geser maksudnya, ikut geser. Misclassification error-nya naik, berarti gininya juga ikut naik begitu Mbak. Nah, misalnya ini tadi. Oh, ini. Nah, misalnya ini. Nih. Ini 0,1, 0,2, 0,5, 0,3. Yang paling besar 0,5. Yang kedua siapa? Income level. Ya. Kemudian baru car ownership, kemudian classification error. Kemudian gender. Yang di Gini index begitu juga. Setelah 0,5 siapa? 0,293. Habis itu car ownership, kemudian gender. Begitu juga di travel cost. Habis ini siapa? Income level dulu, car ownership, baru gender. Gitu. Oh iya Bu, paham. Berarti selalu stagnan gitu. Maksudnya naik satu, naik semua gitu ya Bu? Iya, benar iya, sekali. Siap, terima kasih Bu. Nah, makanya tadi bisa memilih begitu. Ya, Mbak mau pilih yang mana ya? Perempuan itu memilih ya Mbak ya? Oh iya. Siap Bu. Memilih untuk iya atau tidak. Kalau laki-laki memilih perempuan, tapi perempuan memilih iya atau tidak, gitu. Oke. Berarti sampai sini oke ya? Adakah yang mau disampaikan lagi? Ya dah? Cukup Bu. Oke, cukup. Kalau cukup, saya lanjut. Nah, ini adalah table travel cost semuanya tadi. Nah, yang dari sini, bahwa ini sudah jadi lift, ya kan? Udah jadi lift, udah jadi down nih, sini. Nah, berarti kita sudah tidak pikirkan ini. Karena apapun fitur yang lainnya, apapun nilai fitur yang lainnya, asalkan travel cost-nya ekspensif, sudah pasti dia naik car. Asalkan dia travel cost-nya standar, sudah pasti naik train. Ini kita nggak pikirkan lagi, tinggal sebelah sini. Tinggal sebelah sini, yang cheap. Ini akan kita pikirkan. Seperti itu, karena transportation modenya bisa bus atau train. Nah, sini nih kita akan pikirkan. Cheap, yang cheap. Nah, ini table yang tadi, table yang sebelah sini tadi, kita pindah ke sini. Nah, ini akan kita pakai untuk iterasi kedua, second iteration. Yang travel cost-nya cheap. Nah, di sini travel cost cheap kita silang. Kita nggak usah perhatikan lagi, karena ini sudah jelas ya, kita pilih cheap ya. Nah, kita silang, udah nggak pikirkan lagi, kita lihat fitur lain. Gender, car ownership, atau income level yang berikutnya akan menentukan transportation mode.
travel cost kita sudah nggak pikirkan lagi. Kita sudah pakai sebagai root node, travel cost. Yang standar, yang ekspensif, sekarang yang cheap. Ini yang kita pikirkan. Ini kita berikutnya kita pakai fitur yang mana ya? Apakah gender, car ownership atau income level ya? Begitu. Nah, di sini kita cari lagi entropi dari tabel. Oh, entropi tabel. Oh ya benar. Nah, entropi dari tabel. Nah, sama seperti tadi. Kita cari probabilitasnya. Nah, berarti di sini adalah 4 bus, 1 train. Berarti probabilitasnya adalah, probabilitas bis adalah 4/5. 1 train berarti probabilitas dari train adalah 1 dari total 5 baris. Kan tinggal 5 baris kan ya? Nah, 4/5 sama 1/5. Nah, berarti adalah 0,8 sama 0,2. Ini adalah nilai entropi dari tabel ini, Gini index dan classification error. 1 min max, 1 min 0,8, 0,2. Gini dan entropinya. Ini sama kayak yang tadi, yang pertama, yang kita sudah hitung sebenarnya. Nah, kalau teman perhatikan ini ya, yang ini 0,7, 0,3, 0,2. Pakai lagi saja, nggak usah dihitung ulang. Nah, ini ada entropinya 0,7, 0,3, 0,2. Kenapa sama? Nah, ingat selalu bahwa ketika menghitung probabilitas, yang kita perhatikan adalah kelas. Saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan. Kelas yang akan dipakai. 4 bis, 1 train. Ini adalah nilai impurity untuk tabel iterasi kedua. Selanjutnya apa? Sama seperti tadi, kita pisah tiap fitur, tiap nilai. Gender, female, male. Car ownership 01. Income levelnya low, medium. Gitu. Nah, gendernya female dan male kita pisah. Kita hitung. Car ownership 01 kita hitung. Income levelnya kita hitung. Low, medium kita hitung. Nah, ini setelah semuanya dihitung, ya. Nah, entropi, car ownership, sama income level. Kita lihat lagi, manakah yang maksimum. Misalnya kita lihat salah satu aja nih. Misalnya entropi. Entropi. Yang maksimum adalah si gender. Ya, gender. Berikutnya adalah berarti kita buat apa? Cabang di gender. Ya. Nggak bingung kan ya? Ini 0,3, ini 0,1, ini 0,1. Gitu juga ya ini. Ini 1,2, ini 0,53, 0,53. Berarti yang paling gede. Di classification error ini kasar ya. Di bisa mungkin jangan pakai yang agak kasar. Jadi dia nilainya belum naik. Kalau di sini sudah naik. Nah, di sini kita punya gender. Gender, ketika gendernya female, female nih, ternyata dia bisa naik bus atau train. Tapi ternyata ketika dia male, laki-laki, dia naik bus. Semuanya naik bus. Nah, berarti di sini kita punya apa? Punya tabel yang pure, homogen. Di sini kita jadikan list. Kalau dia male, berarti dia akan pasti naik bus. Ketika dia male, naik bus. Ini sudah sampai list. Tapi kalau dia female, kita akan pikirkan lagi. Sampai sini adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sampai sini dulu. Saya tidak, Bu. Tidak satu. Berarti Yang lain? Belum. Saya tidak, Bu. Oke, tidak 3. Kerjain terus ya dosennya, enggak apa-apa. Nah, berikutnya kita ambil tabel female ini tapi yang masih mau di split lagi kan ini ya. Kita ambil tabel ini. Nah, tapi kita nggak pakai lagi gendernya.
Tinggal apa? Car ownership sama income level. Nah, di sini, aduh pilih yang mana ya? Udah nggak usah dihitung, udah kelihatan mata ya. Kalau manual, nggak usah dihitung lagi ya. Kenapa bilang nggak usah dihitung? Jelas-jelas pilihannya cuma satu-satu. Teman-teman bisa pakai car ownership, bisa pakai income level, boleh begitu. Ya, kenapa? Kalau pakai car ownership, ketika car ownership-nya 0, nggak punya mobil, dia naik bis. Ketika dia punya mobil 1, naik train. Atau boleh juga di sini teman-teman pilih income level. Nah, kalau low naik bus, kalau medium naik train. Itu. Medium. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Dihitung ya boleh. Ya, dihitung boleh, tapi silahkan. Satu doang. Teman-teman bisa cuma satu baris. Nah, satu bus, satu train. Sudah pasti lift semua. Nah, oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, berikutnya adalah tugasnya, aduh ibu, gitu. Silakan deteksi adanya gangguan pada jaringan komputer. Ini adalah gangguan jaringan, apakah dia gangguan atau normal, berdasarkan apa namanya, waktunya, paketnya, kemudian frekuensinya, kemudian prioritasnya. Nah, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, ayo ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Bu, untuk yang tugas itu kita cukup pilih salah satu dari 3 atau kita harus tugas Bu? Salah satu dari 3 maksudnya bagaimana? Maksudnya kan tadi Ibu contohnya dengan entropi, Gini, dan Oh iya. circulation. Kalau ini kita ngerjain dengan satu aja atau sama kayak tiga-tiga? Saya sarankan pakai entropi atau Gini index. Oh, siap Bu. Ya. Salah satu saja. Nah, soalnya biasanya kalau pakai misclassification error suka mentok karena nilainya 0 gitu, bingung gitu istilahnya. Nah, kalau entropi Gini biasanya masih keluar nilai. Suka sering banget. Saya sarankan pakai entropi atau Gini index. Nah, mungkin yang kalau teman-teman mungkin nanti praktikum hari kapan ya? Senin ya. Saya juga untuk di Python itu hanya entropi sama Gini index. Misclassification error nggak masuk sepertinya di modulnya juga. Di library-nya maksudnya, di library-nya tidak ada misclassification error. Kita pakainya entropi dan Gini. Silahkan pilih salah satu, tidak dua-duanya, tidak tiga-tiganya. Jangan repot-repot ya. Nah, kalau UTS UAS bagaimana Bu? Kalau saya disuruh hitung, pilih salah satu juga. Saya sarankan entropi atau Gini. Ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan? Ibu mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi saya masih bingung, Bu. Yang di awal kan tadi dari yang pas buat stepnya itu kan, pertama itu kan dari travel cost-nya, Bu. Nah, itu tiba-tiba ke gender itu ada pertimbangan apa ya, Bu? Masih belum paham yang bagian itu, Bu. Kalau milih travel cost sudah paham? Sudah. Kenapa pilih-pilih travel cost, Mbak? Ini, Bu, yang nilai indeksnya paling besar, Bu. Yang gain-nya itu, Bu. Ya. Kemudian, berarti kenapa pilih gender? Berarti nilainya juga yang paling besar. Lewat ya? Nih. Halo, Mbak? Dia juga yang paling besar. Iya, Bu. Ya. Ini Iya, Bu. untuk di 0,3, car ownership 0,1, kalau di income level 0,1. Begitu juga di Gini, dia yang paling besar. Gitu. Nah, makanya ini adalah contoh
Nah, untung ada contoh nih. Saya tidak sarankan pakai classification error adalah ini nih, 0 semua nih, karena dia kasar. Tuh. Ada ya, gimana Mbak? Sudah oke? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, prinsipnya sama ya. Iterasinya, langkahnya adalah sebenarnya, makanya cuma gitu istilahnya. Satu, hitung impurity dari tabelnya. Yang kedua, pisah komputasi gennya ya, untuk setiap nilai dari atribut. Setiap nilai, setiap atribut. Setiap atribut bisa nilainya, hitung. Kemudian apa? Cari information chain-nya, ambil maksimum. Nah, setelah yang diambil maksimum, dia akan menjadi apa tadi? Jadi, node yang terpilih. Kalau sudah dapat node terpilih, cari tabel. Bisa, apakah bisa, Bu? Ini misalnya ternyata 2, ya bisa aja gitu. Bisa. Apa namanya? Cari yang tabel yang masih masalah. Second iteration. Sama kita hitung, pertama adalah hitung impurity table semuanya. Kemudian berikutnya adalah setiap fitur, setiap nilai. Kemudian berikutnya adalah cari maksimal, bangun tree. Oke, itu seterusnya. Cuman karena ini tinggal 1, udah usah. Hanya itu aja. Oke ya. Ada lagi? Oke, kayaknya sudah tidak ada. Discord. Ya teman-teman, jika sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin kita bisa foto bersama dulu sebelum saya akhiri. Change layout. Oke, saya akan hitung 1 sampai 10. Setelah hitungan ke 10 saya akan print screen. Silakan teman-teman juga print screen karena saya nggak bisa semuanya ya. Ini cuma 49, sementara ada 69, ada 20 yang nggak akan terlihat di layar. Oke, saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bentar. Print screen. Sudah saya copy belum? Sudah. Kemudian data mining B dan C. Saya ketikkan ke teman-teman. Terlupa. Saya keseringan ngoding di Colab, itu setiap enter itu salah shift enter terus. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Oh, saya lupa nggak nyalain sendiri malahan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Udah terlanjur sih, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Jaga kesehatan selalu, saya selalu bilang ulang-ulang terus, jaga kesehatan, kemudian jaga hati teman-teman supaya selalu tetap bahagia. Apapun itu, kalau kita bahagia, insya Allah cepat teratasi. Gitu. Karena kebahagiaan itu kunci dari segalanya. Nah, ingat, dengarkan hati nurani. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, silahkan lihat ya. Ya. Stop recording dulu.